Saya Niputu Sriratidia Patni dengan NIM 20055551100 akan menjelaskan dari tugas besar konsep basis data kelas C, di mana pada tugas besar ini saya menampilkan materi PDM, ERD, DDL, dan DML. Yang pertama yaitu konsep basis data. Jadi, basis data merupakan himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Di sini, pertama saya akan menjelaskan definisi dari ERD dan PDM. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Sedangkan PDM atau Physical Data Model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut, di mana setiap tabel mempunyai sejumlah kolom yang di setiap kolomnya memiliki nama-nama yang unik. Pada ERD ini dibagi menjadi yang pertama ada entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda, di mana entitas ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada entitas kuat. Entitas kuat itu merupakan entitas yang dapat berdiri sendiri. Contohnya misalkan seperti pegawai, di mana di entitas kuat akan disimbolkan dengan lambang persegi panjang. Yang kedua ada entitas lemah. Entitas lemah merupakan kebalikan dari entitas kuat, yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya jabatan, di mana jabatan tersebut akan berdiri jika diperlukan, contohnya seperti pegawai, di mana entitas lemah akan disimbolkan dengan persegi panjang kecil yang ada di dalam persegi panjang. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, di mana atribut tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut itu dilambangkan atau disimbolkan dengan lingkaran atau oval, di mana atribut juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada single value, di mana single value tersebut atribut yang bernilai hanya satu saja. Contohnya misalkan nama. Di setiap nama itu setiap orang memiliki nama, kan? Yang contoh lainnya itu alamat. Nah, di mana single value ini disimbolkan dengan lingkaran atau oval. Yang kedua, ada composite. Composite merupakan atribut yang dipecah menjadi beberapa atribut lainnya. Contohnya pada single value terdapat atribut nama, di mana di composite ini atribut nama tersebut bisa dipecah menjadi nama depan, nama belakang, atau dan sebagainya. Contoh lainnya seperti atribut alamat yang bisa dipecah menjadi desa, kelurahan, atau kecamatan. Yang ketiga ada multi-value. Multi-value merupakan atribut yang nilainya bisa lebih dari satu. Contohnya seperti email. Email setiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu email. Nah, simbol dari multi-value itu yaitu lingkaran di dalam lingkaran. Kemudian yang keempat ada derive. Derive merupakan atribut turunan atau atribut yang bisa dihitung sendiri dari atribut yang lain yang ada. Misalkan terdapat atribut tanggal lahir. Atribut turunannya bisa kita tambahkan dengan membuat atribut umur, di mana dalam umur tersebut kita bisa hitung sendiri dengan berpatokan pada atribut tanggal lahir yang sudah ada. Derived itu sendiri disimbolkan dengan oval putus-putus. Nah, yang terakhir ada key derived. Key derived itu berisi primary key dengan simbolnya oval, di mana di dalamnya akan tertulis ID dengan yang berisi garis bawah. Kemudian yang ketiga ada relasi. Pengertian dari relasi itu sendiri merupakan
hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi disimbolkan dengan lambang belah ketupat. Relasi pada ERD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada relasi antar entitas kuat dan lemah. Yang kedua ada relasi antar entitas kuat dan kuat. Nah, yang terakhir yaitu garis. Garis diperlukan untuk menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ERD. Nah, sedangkan pada PDM sendiri terdapat 3 macam relasi. Yang pertama ada relasi one-to-one. Relasi one-to-one artinya setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lainnya. Contohnya seperti satu dosen yang mengajarkan satu jurusan, baik itu jurusan A hanya diajarkan oleh dosen A. Sedangkan relasi yang kedua ada relasi one-to-many. Relasi one-to-many yaitu hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas atau sebaliknya. Contohnya seperti dosen atau wali di sini akan berhubungan dengan 2 mahasiswa. Sebaliknya, bisa saja satu mahasiswa akan berhubungan dengan beberapa dosen wali. Nah, yang terakhir yaitu relasi many to many. Relasi many to many yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lainnya. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti satu mahasiswa akan bisa berelasi dengan 2 mata kuliah atau lebih, sedangkan satu mata kuliah juga bisa berelasi dengan satu mahasiswa atau lebih. Nah, di sini merupakan contoh dari ERD yang saya buat, yaitu ERD perpustakaan. Di mana di sini saya terdapat 4 entitas. Yang pertama ada entitas buku, di sini buku barang. Pada entitas buku di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama terdapat single value, yaitu terdiri dari klasifikasi, penerbit, dan judul. Sedangkan ID di sini merupakan atribut key derivative yang terdiri dari primary key, di mana buku di sini berelasi dengan peminjaman. Sedangkan di peminjaman di sini terdapat beberapa atribut, yaitu terdiri dari ID pelanggan, ID pegawai, dan tanggal peminjaman. Tentunya pada peminjaman tersebut ini akan berelasi dengan pegawai dan pelanggan, di mana peminjaman akan dilakukan oleh pelanggan dengan relasi melakukan. Sedangkan di pelanggan di sini memiliki atribut nama, nomor HP, dan primary key ID. Sedangkan pada peminjaman juga berelasi dengan pegawai, yaitu dalam melakukan pelayanan. Tentunya di pegawai di sini juga memiliki beberapa atribut, yaitu dengan primary key ID, berisi nama, dan berisi ID jabatan. Di sini sudah jelas juga bahwa relasi di sini termasuk jenis many to many. Jadi peminjaman banyak buku bisa dilakukan dengan banyak peminjaman. Begitu juga pada relasi pegawai dan pelanggan. Nah, selanjutnya masuk untuk dalam PDM tersendiri terdapat key dalam database atau kunci dalam database. Yang pertama ada primary key. Selanjutnya ada key dalam database. Adapun beberapa key yang sering digunakan dalam database, yaitu yang pertama ada primary key. Primary key adalah file kunci atau utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa file yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Yang kedua ada foreign key, yaitu satu atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan ke induknya.
Adapun beberapa key yang ada dalam database yang jarang digunakan yaitu candidate key, alternate key, composite key, dan secondary key. Selanjutnya, macam-macam tipe data yang ada dalam database. Beberapa tipe data yang sering digunakan antara lain yang pertama, tipe data char berfungsi untuk menyimpan data string yaitu karakter di mana ukuran panjang karakternya bernilai tetap dengan ring 0 sampai dengan 255 karakter. Yang kedua ada tipe data varchar sama-sama seperti char yaitu menyimpan data string tapi dengan ukuran digit huruf yang dinamis atau berubah-ubah dengan ring 0 sampai dengan 65.535 karakter. Yang ketiga ada tipe data teks yang berfungsi untuk menyimpan data string dengan ring maksimal 65.535 byte. Yang keempat ada tipe data int atau integer yang berfungsi untuk menyimpan data bilangan bulat baik bernilai positif atau negatif dengan ring sebagai berikut. Nah, yang terakhir yaitu tipe data datetime di mana date itu untuk berfungsi menyimpan data tanggal dan time untuk menyimpan data waktu. Sedangkan datetime untuk menyimpan data tanggal dan waktu dengan jangkauan sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masuk pada tahap merancang PDM. Jadi sebelum masuk pada tahap perancangan tabel PDM, di sini saya akan membuat Excel perpustakaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama terdapat pelanggan. Pelanggan di sini sebagai primary key dengan ID 1, 2, dan 3 dengan nama Ana Saridela dan terdapat atribut nomor HP. Kemudian di sini saya membuat PK dari pegawai, entitas pegawai dengan ID juga yang berbeda-beda 1, 2, 3 dengan atribut nama dan atribut jabatan. Di sini saya membuat bahwa ID 2 dan 3 memiliki jabatan yang sama. Nah, yang ketiga ada buku, tabel buku. Buku di sini juga sebagai primary key dengan ID 1, 2, dan 3 dan memiliki 3 atribut. Yang atribut pertama ada judul, yaitu saya membuat kamus, dongeng, dan novel. Kemudian di klasifikasi saya membuat non-fiksi, fiksi, fiksi, dan penerbit ABC. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses proses peminjaman di mana pelanggan, pegawai, dan buku ini akan melakukan relasi yaitu peminjaman buku. Di sini misalnya pada ID peminjaman yang pertama dilayani oleh ID pegawai nomor 2 yaitu oleh Boy dengan ID pelanggan 1 oleh Ana di mana dia akan meminjam buku dengan ID buku pertama yaitu kamus. Di sini saya menambah atribut juga tanggal pinjam yaitu 14 Desember 2020. Semisal pada ID peminjaman kedua di sini dilayani oleh ID pegawai yang lain yaitu nomor 3, ID pegawai 3 dengan ID pelanggan yang berbeda juga yaitu 2 itu Sari yang meminjam buku dengan ID nomor 2 yaitu buku dongeng. Semisal di sini kita akan pada pelanggan 1 tersebut ingin meminjam buku lagi sehingga pada ID peminjaman akan tetap sama yaitu menggunakan ID peminjaman 1 dengan ID pegawai yang melayani juga sama 2 yaitu Boy dan ID pelanggan juga sama 1 karena pelanggan yang tadi tiket tersebut akan meminjam 2 buku yang berbeda yaitu buku 1 dan buku 3 yaitu novel. Nah, di sini seharusnya tanggal 4 Desember 2020. Nah, jadi pada tabel peminjaman di sini di primary key ID peminjaman terjadi duplikasi. Nah, di mana aturannya pada PK tidak boleh terjadi duplikasi sehingga kita perlukan tabel baru yaitu dengan membuat tabel detail peminjaman. Nah, pada detail peminjaman ini kita akan membuat sebagai PK-nya itu ID detail peminjaman. Yang pertama kita membuat pada
ID yang satu, di mana di sini kita akan memasukkan ID peminjaman yang satu ini dengan ID buku yang dipinjam nomor 1, dan saya juga menambahkan atribut jumlah. Sehingga jumlahnya saya tambahkan 1. Nah, pada ID detail peminjaman yang kedua, juga kita memasukkan ID peminjaman yang terjadi duplikasi, yaitu pada pelanggan nomor 1. Di sini kita masukkan juga pada ID peminjaman ini, ID peminjaman nomor 1. Dengan ID buku yang dipinjam tentunya berbeda, yaitu ID 3. Nah, untuk ID detail peminjaman yang ketiga, baru kita masukkan ID peminjaman yang bernomor 2 di sini, dengan ID buku yang dipinjam, yaitu nomor 2. Sehingga didapatkan pada primary key ID detail peminjaman tidak akan terjadi duplikasi di sini. Walaupun pada ID peminjaman di sini terjadi duplikasi, ini tidak masalah karena ID peminjaman pada tabel detail peminjaman merupakan sebuah foreign key. Nah, jadi setelah membuat Excel di sini, kita bisa lanjut pada merancang PDF. Baik, ini merupakan hasil dari PDF yang saya buat di dalam aplikasi Diagrams.net atau Draw.io. Nah, di sini terdapat beberapa entitas yang saya buat sesuai dengan ERD. Yang pertama ada misalkan entitas jabatan. Entitas jabatan di sini memiliki primary key yaitu ID jabatan, di mana dengan tipe data int atau integer dengan range 10. Kemudian di di tabel jabatan di sini memiliki atribut yang dijadikan sebagai foreign key, yaitu atribut jabatan dengan tipe data varchar berjangkauan 15. Nah, pada garis ini merupakan garis untuk menghubungkan antar entitas 1 dan entitas 2 yang artinya berelasi. Contohnya seperti ini, pada PKID jabatan akan berhubungan atau berelasi one to many pada FKID jabatan di tabel entitas pegawai. Inilah fungsi dari ujung relasi ini, bentuknya seperti ini, yang menyatakan untuk relasi one to many. Seperti bisa dilihat pada entitas pegawai juga terdapat primary key ID pegawai dengan tipe data int, kemudian FK-nya ada ID jabatan serta atribut nama varchar. Kemudian ini juga ada entitas pelanggan yang berisi nama nomor HP, di mana tentunya hubungannya itu melakukan peminjaman buku. Di peminjaman buku di sini saya menambahkan ID pegawai, ID pelanggan, dan tanggal peminjaman yang menggunakan tipe data datetime. Kemudian pada peminjaman buku juga terdapat detail peminjaman buku yang berisi ID peminjaman, ID buku, serta jumlah. Nah, setelah itu di mana pada peminjaman di sini akan berrelasi juga dengan buku. Pada entitas buku tersendiri terdapat atribut judul buku, klasifikasi, serta penerbit. Kemudian ada detail buku yang berisi ID buku dan ID jenis buku. Di jenis buku, saya menambahkan ID rak buku dan jenis buku. Kemudian di rak buku, saya menambahkan PK ID rak buku. Nah, tentunya setelah melakukan relasi antara peminjaman buku, saya menambahkan pengembalian buku di sini. Di sini pengembalian buku juga berelasi dengan pegawai, ID pelanggan, dan ID peminjaman, serta penambahan tanggal pengembalian. Di sini juga ada detail pengembalian buku yang berisi ID pengembalian dan ID denda. Nah, jika misalkan pengembalian lewat dari tanggal yang ditentukan, maka di sini saya menambahkan denda. Kemudian untuk denda sendiri, di sini ada tabel baru dengan PK ID denda dan berisi denda. Nah, baik, berikut
merupakan penjelasan dari rancangan PDM, perpustakaan saya. Untuk materi DDL tersendiri atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Pada DDL terdapat create atau membuat database dan tabel, ada drop untuk menghapus database dan tabel, dan yang terakhir ada alter yang berfungsi untuk melakukan perubahan struktur tabel, seperti add, menambah, change mengubah, rename atau mengubah nama, dan drop untuk menghapus. Kemudian DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel, seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data-data dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Pada DML terdapat insert, yaitu memasukkan data baru pada tabel dalam database, ada update untuk mengubah data pada tabel dalam database, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus data pada tabel dalam database. Di mana perbedaan dari DML dan DDL itu, pada DML kita harus sudah menyiapkan tabel yang ada dalam database, sehingga kita bisa menjalankan fungsi dari insert, update, dan delete. Yang ketiga ada materi join, yaitu menggabungkan. Adapun beberapa pembagian dari join, yang pertama ada inner join, yaitu menggabungkan data-data yang beririsan, yaitu yang data yang merupakan bagian dari left dan right. Yang kedua ada left join, yaitu menggabungkan data beririsan dan data yang berada di sebelah kiri. Yang ketiga ada right join, yaitu menggabungkan data yang beririsan dan data yang berada di sebelah kanan. Yang terakhir ada full join, yaitu menggabungkan semua data yang ada. Jadi di sini saya akan mencoba untuk merancang DDL dan DML pada SQL Yoke. Nah, sebelum membuat tabel, kita perlu untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan lakukan create database dengan nama database DB perpustakaan. Nah, di sini coba kita run, sukses, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul database perpustakaan. Kemudian di database perpustakaan ini kita akan mencoba untuk membuat tabel. Nah, create tabel. Di sini saya akan mencoba untuk membuat tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini akan berisi ID pelanggan dengan tipe data INT yang kawannya 10. ID pelanggan di sini saya akan jadikan sebagai primary key, not null, dan auto increment. Nah, auto increment di sini berfungsi agar pada saat tabel ditampilkan nanti ID pelanggan ini akan otomatis terus berlanjut. Kemudian setelah menambahkan primary key, saya akan menambahkan beberapa atribut. Atribut yang pertama saya akan menambahkan nama dengan tipe data varchar yang kawannya 50 dan not null. Lalu atribut nomor HP, sini saya menggunakan tipe data varchar juga agar angka 0 pada nomor HP itu mau terinput. Jangkauan 15. Nah, sudah. Di sini saya akan mencoba run tabel pelanggan, sukses. Kemudian di sini saya akan membuat describe tabel pelanggan. Nah, di sini describe tabel pelanggan berfungsi untuk memunculkan tabel dari pelanggan ini. Kita akan coba run juga. Nah, di sini akan muncul ID pelanggan sebagai primary key, kemudian nama dan nomor HP. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mendrop tabel.
Misalnya, yang kita akan coba untuk mendrop tabel pelanggan. Itu drop tabel, masukkan nama tabel yang akan di drop, tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Lalu di sini kita coba show tabel. Nah, ini akan kita run. Nah, lihat pada tabel pelanggan ini sudah terhapus. Dari ID pelanggan, nama, dan nomor HP di sini sudah terhapus. Nah, lalu karena kita sudah mendrop, coba kita ulang untuk membuat tabel pelanggannya. Tabel pelanggan dengan ID pelanggan INT 10 primary key not null auto increment dengan atribut nama juga varchar 50 not null, nomor HP varchar 15. Coba kita run dulu. Nah, karena tabel pelanggan sudah kita drop, coba kita untuk membuat tabel baru. Nah, kita akan membuat misalnya tabel pegawai. Di tabel pegawai akan berisi ID pegawai, tipe data INT, sebagai primary key, not null, auto increment. Dan di sini akan berisi nama pegawai, tipe datanya juga varchar, not null. Nah, coba kita run. Nah, ini sudah sukses. Lalu coba kita tampilkan lagi describe tabel pegawai. Ini kita run. Nah, di sini sudah muncul tabel ID pegawai yang berisi nama. Setelah kita mencoba drop, sekarang kita akan mencoba alter, yaitu menambah. Nah, di sini saya akan menambah kolom pada tabel pegawai, yaitu dengan cara alter
tabel apa yang akan kita tambahkan, yaitu tabel pegawai. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom dengan cara add column. Semisal pada tabel pegawai tersebut kita ingin menambahkan nomor HP yang baru. Nah, jadi di sini tambahkan nomor HP. Dengan tipe data juga varchar. Jangkauannya 15. Kemudian badiran sukses. Lalu kita akan coba untuk tampilkan tabelnya. Ke describe tabel pegawai. Nah, kita run. Nah, di sini sudah terlihat pada tabel tabel pegawai yang kita tambahkan nomor HP sudah tertambah di sini. Selanjutnya kita akan masuk dalam merancang DML. Sebelumnya di sini saya sudah membuat tabel buku, yaitu dengan create tabel dengan nama tabel buku yang berisi ID buku, tipe data int sebagai primary key, not null dan auto increment. Kemudian saya mengisi atribut judul dengan tipe data varchar, kemudian klasifikasi juga dengan tipe data varchar. Nah, di sini saya akan coba untuk run. Sukses. Kita akan coba juga untuk menampilkan tabel buku. Nah, ini sudah ada judul klasifikasi. Kemudian, kita akan mencoba untuk menambah dengan insert. Insert into. Sini saya akan menambahkan nama pada di tabel buku. Menambahkan pada judul dan klasifikasi. Dengan value pada yang pertama di judul saya akan memberi nama kamus misalnya. Kamus dan klasifikasinya non-fiksi. Nah, ini coba kita run. Sudah sukses. Nah, setelah itu kita akan menampilkan tabelnya dengan cara select bintang ini untuk menampilkan semua kolom yang ada dari tabel buku tersebut. Di sini from apa yang mau kita tampilkan yaitu tabel buku. Nah, coba kita cek. Akan muncul ini karena tadi sudah pernah di run sebelumnya, datanya yang sudah masuk, jadi auto increment otomatis akan muncul pada judulnya kamus dan klasifikasinya non-fiksi. Kemudian kita akan mencoba untuk update. Update tabel buku. Dengan kita akan coba mengganti kamus ini. Kita ganti set judul yang kita ganti. Di sini misalnya
dari judulnya saya ingin mengganti menjadi dari kamus menjadi novel. Novel. Kemudian where, di mana, ID buku. Jadi yang mana mau kita ganti, misalkan ini, yang ID bukunya sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Letakkan sebaran. Sudah sukses. Coba kita tampilkan tabelnya sekarang. Gunakan from tabel buku. Nah, ini kita run. Nah, yang ini tadi kita ganti dengan ID buku 2, otomatis dari awalnya berjudul kamus sudah terganti menjadi novel. Nah, baik, jadi berikut sudah saya paparkan materi DML DDL dengan lengkap. Nah, jadi saya akan melanjutkan materi tentang join. Di sini saya membuat database baru. Yang pertama, saya membuat database dengan create database dengan nama database perpustakaan. Lalu di sini saya akan menggunakan 2 tabel saja, yaitu tabel pelanggan dan tabel peminjaman. Pada tabel pertama, saya akan membuat create tabel dengan nama tabel underscore pelanggan. Lalu di tabel pelanggan ini akan terdapat yang pertama ada ID pelanggan dengan tipe data integer dengan jangkauan 10. Di ID pelanggan ini akan saya jadikan sebagai primary key, not null, dan auto increment agar ID pelanggan nanti dapat terinput secara manual. Kemudian untuk atributnya saya tambahkan nama dengan tipe data varchar dengan jangkauan 50. Di sini juga nama ini not null. Lalu kemudian untuk saya juga menambahkan alamat dengan tipe data varchar dengan jangkauan 50 dan juga not null. Lalu setelah tabel pelanggan, saya membuat tabel peminjaman dengan create tabel tb underscore peminjaman yang berisi yang pertama ada ID peminjaman dengan tipe data int dengan jangkauan 10 yang di mana ID peminjaman ini juga sebagai primary key, not null, dan auto increment. Lalu saya menambahkan ID pelanggan di mana satu pelanggan ini akan bisa melakukan banyak peminjaman. Yang kedua, di sini saya menambahkan atribut ID pelanggan dengan tipe data integer 10. Dan juga di sini auto increment. Kemudian saya juga menambahkan tanggal peminjaman dengan tipe data date. Nah, untuk agar kedua tabel berelasi di sini saya menggunakan alter table, yaitu tabel peminjaman adds constraint ID pelanggan sebagai foreign key. Foreign key ID pelanggan reference tabel underscore pelanggan dengan ID pelanggan. Nah, setelah itu di sini kemudian di sini saya mengisi data tabel pelanggan dan tabel peminjaman secara manual. Ini bisa dilihat dari sini. Pada tabel pelanggan, ID pelanggan akan terinput secara manual, di mana saya membuat 4 nama
nama pelanggan. Yang pertama ada Ana dengan alamat Jalan Mawar. Yang kedua bernama Ani dengan alamat Jalan Bunga. Yang ketiga Sari dengan alamat Jalan Melati. Dan yang keempat ada nama Mia dengan alamat Jalan Anggrek. Kemudian pada tabel peminjaman juga di sini ID peminjaman terinput secara otomatis. Lalu misalkan di sini saya tambahkan 1. Nah, sini saya tambahkan 2. ID pelanggan 2. Di sini 3. Ini. Setelah itu di sini saya akan setelah membuat sintaks untuk join. Yang pertama untuk cross join atau full join atau join silang. Dengan sintaks yang pertama ada select tabel pelanggan .id pelanggan. Lalu ada tabel peminjaman .id peminjaman from tabel pelanggan cross join tabel peminjaman. Nah, setelah ini di run, hasilnya akan seperti ini. Jadi setiap ID pelanggan akan berkalian silang dengan ID peminjaman di sini. Ada satu ID pelanggan akan berhubungan dengan 3 ID peminjaman buku, peminjaman pada yang perpustakaan yang saya buat. Seperti ini, ID pelanggan 1 bersama dengan 3, 1 dengan 1, 1 dengan 2. Begitupun ID pelanggan 2 dengan 3, 2 dengan 1, 2 dengan 2. Lalu ID pelanggan 3 dengan 3, 3 dengan 1, 3 dengan 2, dan 4 dengan 3, 4 dengan 1, dan 4 dengan 2. Nah, setelah itu yang kedua kita lanjut untuk inner join, yaitu join yang pada tabel yang beririsan. Nah, dengan sintaks select tb underscore pelanggan .id pelanggan, lalu tb peminjaman .id peminjaman from tb pelanggan inner join tb peminjaman on tb pelanggan .id pelanggan sama dengan tb peminjaman .id peminjaman titik koma. Nah, di sini saya akan mencoba run. Hasilnya akan seperti ini. Jadi yang beririsan tentunya setiap ID mendapatkan mengadakan satu peminjaman. Di ID pelanggan 3 melakukan peminjaman 3, ID pelanggan 1 melakukan peminjaman 1, ID pelanggan 2 melakukan peminjaman dengan ID 2. Kemudian untuk left join, yaitu join yang akan menggabungkan yang beririsan dan bagian sebelah kiri, di mana bagian sebelah kiri itu untuk tabel pelanggan. Dengan sintaks select tb underscore pelanggan .id underscore pelanggan tb underscore peminjaman .id underscore peminjaman from tb underscore pelanggan left join tb underscore peminjaman on tb pelanggan .id underscore pelanggan sama dengan tb underscore peminjaman .id underscore peminjaman. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk run yang bagian left join. Nah, akan muncul seperti ini karena diketahui bahwa yang beririsan itu hanya ID pelanggan 1, 2, 3 dengan ID peminjaman 1, 2, dan 3.
Sedangkan karena left join akan menampilkan seluruh data pada tabel kiri atau tabel pelanggan, sehingga di ID pelanggan 4 ini akan memunculkan 0 pada ID peminjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang right join. Right join yaitu menggabungkan data yang beririsan dengan data yang berada di sebelah kanan. Yaitu data sebelah kanan ini yaitu tabel peminjaman. Dengan sintaks select tb.pelanggan, tb_pelanggan, id_pelanggan, tb_peminjaman, id_peminjaman, from tb_pelanggan, right join, tb_peminjaman, on tb_pelanggan, id_pelanggan, sama dengan tb_peminjaman, id_peminjaman, titik koma. Nah, di sini saya akan merun dari right join ini. Nah, berikutnya muncul seperti ini. Jadi di sini tidak ada 0 karena kenapa? Karena right join itu memasukkan seluruh tabel peminjaman, seluruh data di sebelah kanan yaitu tabel peminjaman, di mana pada data tabel peminjaman hanya terdapat 3 ID saja. Jadi setiap ini sudah berpasangan. ID pelanggan 3 dengan ID peminjaman 3, ID pelanggan 1 dengan ID peminjaman 1, dan ID pelanggan 2 dengan ID peminjaman 2. Baik, sekian pemaparan dari materi tugas besar saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih.